Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Manusia yang beruntung lagi selamat adalah manusia yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dan mengamalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Para pemirsa rahimakumullah, saat-saat ini banyak aliran-aliran yang sesat yang beredar di masyarakat. Kita harus hati-hati. Kita harus waspada, dan untuk supaya kita tidak terjumus, tidak terjebak pada aliran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lepas daripada kumpul dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengaji, kita bertanya kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar mengenal. Caranya, kita harus mengetahui terhadap sifat-sifatnya Allah. Sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, dan sifat jaiznya Allah. Itu harus benar-benar kita kenali dan kita pahami. Sifat wajibnya Allah yang jumlahnya ada 20. Yang pertama adalah sifat wujud. Arti daripada sifat wujud bahwa Allah wajib adanya. Untuk membuktikan bahwa Allah
wajib adanya adalah wujudu hadhil makhluqat, adanya semua makhluk adalah membuktikan bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Ketika kita meneliti satu ciptaan Allah, apalagi kalau kita mau meneliti terhadap diri kita sendiri sebagai manusia, mulai dari atas sampai bawah, kepala, yang mana di dalam kepala ada rambut, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, gigi, dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah membuktikan bahwa adanya Allah. Para pemirsa rahimakumullah, Maha suci Allah yang telah menciptakan kedua mata kita. Dengan mata kita bisa melihat alam semesta. Mata yang sekecil mata mampu melihat alam semesta yang begitu luas. Dan kalau kita lebih dalam lagi dalam meneliti mata, subhanallah, betapa maha besarnya Allah yang telah menciptakan mata. Dengan asbab mata kita bisa melihat. Dan apa yang dilihat oleh mata, itu semua adalah membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah." Pikirkan, renungkan, pahami oleh kita sebagai manusia terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Ketahuilah keistimewaan kita memikirkan semua apa yang diciptakan oleh Allah. Kita akan diberi keutamaan oleh Allah, kita akan diberi pahala oleh Allah yang begitu besar. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkar sa'ah khairum min ibadati sittina sana." Memikirkan sesuatu ciptaan Allah satu saat itu mendapatkan pahala lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah selama 60 tahun lamanya. Kenapa pahala sampai sebesar itu? Karena
dengan tafakkur, dengan memikirkan apa yang Allah ciptakan, itu pasti akan membentuk diri kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila iman kita sudah masuk dalam kelas benar-benar, yakni takwa yang sebenarnya, kita akan mampu bergaul, akan mampu berkumpul dengan siapa saja. Dan iman kita tidak akan kurang. Iman kita tidak akan goyah. Seperti halnya bagaimana yang telah dicontohkan oleh ahlul hikmah, ikan yang hidup di laut. Kita semua pasti paham, ikan yang hidup di air yang asin, yakni air laut, selagi ikan itu hidup, maka ikan tersebut tidak akan terpengaruh oleh asinnya air, sedikit pun tidak. Tetap ikan itu adalah tawar. Walaupun ikan tersebut hidup 1000 tahun atau kurang atau lebih, selagi ikan itu hidup, maka ikan itu sama sekali tidak akan terpengaruh oleh asinnya air. Begitulah gambaran orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengan asbab kita banyak memikirkan, yakni tafakkur tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita akan membentuk iman yang hebat, iman yang sempurna, dan kita akan mampu bergaul dan hidup di mana saja berada. Kita tidak akan terombang-ambing, kita tidak akan berubah oleh akidah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, beda dengan ikan yang mati. Kalau ikan itu mati, akan dua kemungkinan terjadi. Kalau ikan yang mati itu tidak diurus, maka dipastikan ikan itu akan membusuk. Dan apabila ikan yang mati itu diurus oleh nelayan, dijemur, diberi garam, maka ikan yang mati itu berubah statusnya menjadi ikan asin. Ini adalah gambaran bagi orang yang imannya tidak sempurna. Gambaran bagi orang-orang yang imannya lemah. Ia akan mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi zaman yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.